Halo teman-teman, sahabat pustaka, berjumpa di video yang keempat. Kita masih membahas soal Bhinneka Tunggal Ika atau BTI. Video ini dibuat saat subscriber dari Lumbung Pustaka sudah 200 subscriber ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe, dan yang bagi yang belum silahkan di subscribe saja, karena ketika nanti event CPNS selesai, channel ini akan menjadi tempat untuk membahas soal-soal yang bermanfaat dan juga ilmu-ilmu yang bermanfaat, sehingga saya yakin teman-teman tidak akan rugi untuk mensubscribe channel ini. Oke ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 31. Munculnya kebudayaan baru di mana tidak ada pembeda-bedaan kebudayaan dan merupakan hasil perpaduan budaya yang berbeda disebut A. Akomodasi, B. Toleransi, C. Konsiliasi, D. Mediasi, atau E. Asimilasi. Ini adanya kebudayaan baru atau kebudayaan beda diberikan terus-menerus kepada budaya lama sehingga muncul budaya baru, itu adalah yang E, yaitu asimilasi. Ini gambarannya sederhana. Misal ya, saya gambar di sini. Ini ada budaya lama. Budaya lama misal. Nah, ini budaya lama ini saya kotaki dulu. Oke. Lalu di sini diberikan budaya yang berbeda. Nah, budaya beda di sini. Budaya yang beda yang belum pernah ada, dan diberikan budaya beda ini secara terus-menerus. Terus-menerus ini teman-teman bisa melihat sendiri di lingkungan teman-teman ya. Setelah itu terjadilah budaya baru. Budaya baru. Jadi intinya itu adalah di budaya yang berbeda itu menggerus budaya yang lama. Kenapa budaya lama tergerus? Jawabannya adalah budaya lama ini tidak bisa menyelesaikan sebuah masalah di lingkungan. Yang bisa menyelesaikan adalah budaya yang berbeda, sehingga muncullah budaya yang baru. Oke, contohnya teman-teman silahkan melihat di lingkungan teman-teman sendiri. Budaya lama yang tergerus oleh budaya yang baru karena budaya yang berbeda. Oke. Kita cek yang A, akomodasi itu apa? Misal ada pemudik pulang kampung diberikan akomodasi oleh pemerintah. Apa itu akomodasi? Akomodasi adalah tempat atau alat yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan. Misal pemudik disediakan akomodasi untuk pulang kampung. Berarti akomodasi itu berupa alat. Alatnya apa ya? Bisa bus, bisa kereta, bisa pesawat, dan lain-lainnya. Yang B, toleransi ini mudah ya. Ini intinya adalah menerima perbedaan. Jadi mau menerima perbedaan. Menerima perbedaan. Oke. Konsiliasi ini teman-teman juga mungkin sering mendengarkan kalau teman-teman suka menonton TV tentang politik ya. Jadi ini intinya adalah mempertemukan yang berselisih. Jadi ada yang berselisih lalu dipertemukan, berselisih. Lalu dicarilah dari pertemuan ini berupa jalan keluar. Jalan keluar. Biasanya ini politikus yang melakukannya. Kalau mediasi ini juga mirip, yaitu ada dua yang bersengketa. Misal ada dua negara bersengketa. Nah, mereka itu akan menunjuk yang namanya hakim atau orang ketiga. Nah, orang ketiga itu nanti yang memutuskan pihak mana, yang negara mana yang benar, negara mana yang kurang benar, gitulah. Ini yang hakim ini memutuskan nanti. Dan hakim ini harus disetujui oleh kedua negara ini. Jadi kedua negara harus setuju dengan hakim yang dipilih. Seperti itu. Berarti jawabannya adalah asimilasi, yaitu budaya lama yang berubah menjadi budaya baru karena didesak oleh budaya berbeda selama atau secara terus menerus. Oke, kita lanjut. Soal nomor 32. Di tengah perbedaan yang begitu banyak,
bukan tidak mungkin terjadinya kesalahpahaman yang bisa berakhir pada pertikaian. Salah satu bentuk penyelesaian masalah arbitrasi yaitu jadi ada salah paham, ini kan ya, salah paham lalu menjadi sebuah masalah arbitrasi, itu masalah negara. Oke. Yang A, menyelesaikan masalah dengan bantuan pihak ketiga, di mana pihak ketiga mempunyai wewenang untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Yang B, menyelesaikan masalah dengan mendatangkan pihak ketiga, namun pihak ketiga hanya menjembatani dari pihak yang berselisih tanpa dapat ikut menyelesaikannya. Yang C, usaha untuk mempertemukan keinginan dari beberapa pihak yang berselisih agar tercapai tujuan bersama. D, penyelesaian permasalahan melalui jalur hukum. E, kedua belah pihak yang berselisih saling bersepakat. Ini yang menjadi bentuk penyelesaian masalah arbitrasi itu adalah yang A, yaitu menggunakan pihak ketiga dan pihak ketiga mempunyai wewenang untuk menyelesaikan masalah. Jadi konsepnya begini biasanya. Jadi ada perselisihan, misal kayak perselisihan Nah, perselisihan ini oleh dua negara, misal negara A dengan negara B, itu ya. Mereka berselisih dan tidak pernah ketemu jalan keluarnya, sehingga mereka akan memilih yang namanya hakim. Hakim inilah pihak ketiga. Siapa yang memilih hakim? Yang memilih hakim adalah dua negara ini. Dua negara ini harus sepakat siapa hakim yang akan dipilih. Hakim yang kira-kira tidak akan memihak salah satu negara. Hakim ini harus melihat yang namanya kebenaran. Nah, hakim ini nanti yang bertugas untuk memutuskan perkara. Karena kalau tidak diputus oleh hakim, kedua negara ini akan bertikai terus. Nah, seperti inilah cara arbitrasi untuk menyelesaikan sebuah kesalahpahaman dan akhirnya menyebabkan sebuah masalah. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Oke, soal nomor 33. Oke ya. Diadakannya penyuluhan mengenai HIV atau AIDS merupakan salah satu bentuk upaya pengendalian sosial, yaitu penyuluhan. Oke ya, itu kata kuncinya. A, tindakan represif. B, tindakan preventif. C, tindakan kuratif. D, tindakan eksternal. Atau E, tindakan persuasif. Oke, teman-teman pasti tahu ya, penyuluhan itu biasanya dilakukan untuk melakukan apa? Pencegahan ya. Berarti kita cek yang A. Apa itu represif? Represif itu biasanya digunakan seperti ini. Polisi menggunakan tindakan represif kepada pendemo yang mulai anarki. Apa itu represif? Represif adalah sebuah tindakan, sebuah penindakan yang nanti akan menyebabkan penahanan. Juga menyebabkan penekanan ya. Bisa ditekan dengan gas air mata atau apa jika dalam keadaan demo. Kanan, ya, tujuannya ya sama, untuk menjaga ketertiban. Kalau yang B, preventif, itu artinya adalah tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan sebelum terjadinya sebuah masalah. Pencegahan. Misal musim hujan, sebelum terjadinya demam berdarah, silahkan untuk dicek ada enggak genangan air. Nah, itu preventif atau pencegahan. Yang C, kuratif. Kuratif itu artinya adalah menolong atau menyembuhkan. Misal ada bencana, penyembuhan. Banyak sekali masyarakat yang terkena bencana dan sekarang sedang diadakan tindakan kuratif. Berarti itu tindakan menolong masyarakat yang terkena bencana. Yang D, tindakan eksternal, ini tindakan dari luar ya. Berarti yang tidak berhubungan dengan masalah itu. Tindakan eksternal, bagaimana eksternalnya, apa penyebab dari sisi luarnya, seperti itu. Yang E, tindakan persuasif, ini bagus juga. Ini artinya adalah membesuk secara halus. Membesuk secara halus. Misal yang terjadi adalah demo ini hanya diizinkan sampai jam 9 malam, tetapi jam 9 malam
pendemo belum bubar sehingga polisi menggunakan tindakan persuasif untuk membubarkan pendemo. Artinya pihak polisi menggunakan pendekatan secara halus kepada para pendemo, atau ini juga bisa dikatakan negosiasi. Seperti ini ya penerapan kata-katanya. Oke, berarti jawaban kita adalah penyuluhan termasuk dengan pencegahan. Berarti jawabannya yang B, preventif, tindakan pencegahan. Oke, kita lanjut. Soal nomor 34. Bentuk pengendalian sosial yang paling mendasar dalam kehidupan manusia adalah A. Sanksi, B. Teguran, C. Pendidikan, D. Agama, E. Gosip. Yang paling mendasar itu apa toh? Yang paling mendasar itu adalah agama. Kok bisa agama yang paling mendasar? Kenapa bukan teguran atau sanksi? Bukan ya, misal gini, ada seorang pencuri. Misal, pencuri ini tertangkap sehingga dia diberikan sanksi, yaitu kurungan. Apakah di kurungan ini selesai? Tidak, di kurungan ini mereka akan diajarkan tentang apa? Agama. Mereka akan dikembalikan ke yang paling dasar, yaitu agamanya. Diajari tentang, kalau Islam ya diajari tentang sholat, diajari tentang membaca Al-Quran. Kalau agama yang lain ya menyesuaikan dengan keyakinannya. Ini contoh tentang tindakan kriminal. Contoh penyalahgunaan sesuatu, misal ada anak menggunakan narkoba. Dia di bawah usia dewasa. Maka apa yang dia lakukan? Dia akan dilakukan karantina, atau namanya apa kalau di narkoba itu? Rehabilitasi ya. Nah, dikatakan rehabilitasi. Apa yang dilakukan selama rehabilitasi? Sama, yaitu dikembalikan kepada agama. Ini adalah bentuk pengendalian sosial yang paling dasar. Sehingga ketika dikembalikan ke agama, harapannya mereka tidak menggunakan narkoba lagi. Mereka tidak menggunakan cara-cara pencurian lagi. Kenapa kok agama? Karena pada dasarnya semua agama itu mengajarkan tentang moral yang baik. Agama itu berbeda semuanya, tapi dasarnya itu mengajarkan tentang moral yang baik, mengajarkan tentang kebaikan. Nah, jadi agama itu sama tapi berbeda. Memahaminya seperti itu ya. Kita tidak boleh mengatakan bahwa semua agama itu sama. Tidak. Hanya saja dasarnya, cara berpikirnya sama, yaitu demi kebaikan. Seperti itu ya. Jawabannya adalah yang D, yaitu agama. Soal nomor 35. Yang menjadi pendorong tumbuhnya sosial budaya di dalam masyarakat adalah A. Adanya kepentingan yang telah tertanam dengan kuat, B. Heterogenitas penduduk, C. Sikap masyarakat masih tradisional, D. Kurang ada hubungan dengan masyarakat lain, E. Perkembangan pendidikan berjalan lamban. Apa yang menyebabkan terjadinya ini sosial budaya? Yang mendorong apa? Jawabannya adalah yang B, yaitu heterogenitas penduduk. Kenapa yang B? Jawabannya heterogenitas itu artinya adalah perbedaan. Perbedaan inilah yang menyebabkan terdorongnya sebuah budaya baru. Perbedaan, misal perbedaan yang beda itu biasanya ada 3. Pertama adalah suku, misal, lalu agama, terakhir adalah budaya. Oke ya, biasanya ini yang berbeda, dan ketiga hal ini akan menyebabkan sosial budaya yang terdorong. Misal yang budaya saja ya, yang paling aman saya jelaskan. Budaya ini misal ada sebuah kampung, dia dekat dengan sebuah wisata, dan wisata itu didatangi oleh turis-turis asing. Nah, kampung itu lama-kelamaan akan memiliki budaya baru. Apa sosial budaya baru itu? Yaitu bisa apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Karena apa bisa bahasa Inggris? Karena tamunya orang asing. Kalau tidak bisa bahasa Inggris, mereka tidak bisa menjual jasa, tidak bisa menjual barang mereka. Itulah contoh yang namanya perbedaan menyebabkan pendorongan sosial budaya yang baru. Seperti itu. Begitupun dengan agama dan juga suku, sama saja. Saya menjelaskan yang budaya saja ya. Oke. Seperti itu. Kita lanjutkan. Soal nomor 36.
Hal positif yang ditimbulkan dengan adanya perubahan sosial adalah, berarti hal yang baik ya, yang positif itu adanya perubahan sosial apa? Yang A, masyarakat dapat berpikir lebih rasional sehingga dapat memunculkan ide-ide baru. B, perselisihan lebih sering terjadi karena semakin banyak perbedaan. C, norma yang berlaku di masyarakat sedikit demi sedikit mulai luntur. D, budaya asli daerah mulai tergeser dengan masuk dan munculnya budaya baru. Yang E, beberapa daerah mengalami ketertinggalan karena tidak terjadi pemerataan perubahan. Ini yang jelas negatif, berarti yang mana? Yang ini ya, yang D ini jelas negatif, yaitu negara budaya asli hilang, berarti bukan yang kita cari. Kita cari yang positif. Yang C ini juga hilang ya, normanya mulai luntur, ini juga sisi buruknya. Yang B, perselisihan lebih sering terjadi, ini juga sisi buruknya, negatif juga. Yang A sama yang E ini jawabannya adalah yang A. Masyarakat dapat berpikir lebih rasional sehingga dapat memunculkan ide-ide baru. Kita ambil contoh yang paling mudah. Budaya baru yang ada itu biasanya isinya itu ada 3 hal, yaitu dia logis, dia itu cepat, dan dia itu terarah. Contohnya apa yang logis, cepat, dan terarah? Contohnya adalah penggunaan aplikasi pesan singkat. Ya, kita masih ingat ya, dulu kita masih menggunakan, zaman dulu menggunakan merpati, lalu menggunakan pesan kilat, pesan singkatnya, lalu menggunakan kantor pos, menggunakan SMS, dan sekarang enak sekali kan kita menggunakan aplikasi ya. Saya tidak mau menyebut mereknya ya, tapi teman-teman tahulah aplikasi yang logonya berwarna hijau, yaitu WA ya, saya sebut aja, nggak apa-apa lah, promosi sama saja toh. WA misal itu kan menjadi pesan kilat kita gitu ya. Seperti itu, ini sisi baiknya. Oke. Kalau yang E, beberapa daerah mengalami ketertinggalan karena tidak terjadi pemerataan perubahan. Ya, ini lebih ke pemerintahannya saja, bukan kepada perubahan budaya ya. Ini tergantung pemerintah bagaimana manajemen pemerataannya. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 37, faktor demografi menjadi salah satu unsur penyebab perubahan sosial budaya dikarenakan A, adanya perubahan politik ataupun ideologi membuat negara menjadi berubah sehingga nilai sosial budayanya pun ikut berubah. Yang B, memengaruhi pola kehidupan masyarakat tersebut. Yang C, pertentangan antar golongan menyebabkan perselisihan. D, dapat memunculkan penemuan baru. E, masyarakatnya sudah tidak bertanggung jawab untuk menjaganya. Oke, kita bedah dari soalnya dulu. Apa toh yang dimaksud faktor demografi itu? Faktor demografi adalah ini, jumlah penduduk. Jumlah penduduk Indonesia demografinya semakin hari semakin bertambah, berarti jumlah penduduknya itu semakin bertambah. Kalau demografinya atau jumlah penduduknya ini yang jadi pengaruh, menyebabkan apa? Yang A, adanya perubahan politik ataupun ideologi membuat negara menjadi berubah sehingga nilai sosial budayanya pun ikut berubah. Ini malah membicarakan tentang ideologi dan juga politiknya. Ini tidak ada hubungan dengan jumlah penduduk ya. Mau gimana pun juga kalau manajemennya baik, ASN-nya itu berintegritas, ya ini pasti akan baik. Berarti ini tidak ada hubungan. Yang B, mempengaruhi kehidupan masyarakat tersebut. Nah, ini yang benar. Ketika jumlah masyarakat atau jumlah penduduk itu berubah, entah bertambah, entah berkurang, itu akan mempengaruhi pola kehidupan masyarakat. Misalnya demografinya berkurang atau masyarakatnya itu semakin sedikit, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yang muda tidak akan tahu budaya yang lama, tidak tahu budaya lama. Karena apa ya? Karena orangnya sedikit, budaya lama. Ya misal yang punya anak sedikit, akhirnya kan lama-lama keturunannya sedikit. Oke,
Lalu yang selanjutnya, bagaimana ketika jumlahnya bertambah terlalu over gitu ya. Yang terjadi adalah akan mempengaruhi ekonomi. Ekonominya akan berat ketika sebuah negara orangnya terlalu banyak, pengangguran, lapangan kerjanya sempit, dan banyak kejahatan karena ekonominya semakin susah seperti itu. Yang C, bertentangan antar golongan menyebabkan perselisihan. Nah, ini malah antar golongan ya, apa hubungannya dengan jumlah penduduk gitu ya. Ini mah banyak sedikit, kalau golongannya ekstrim ya sama saja. Jawabannya yang B ya tadi. Kalau yang D, dapat memunculkan penemuan baru. Ini malah sisi baiknya. Yang diminta adalah bukan yang seperti ini. Yang E, masyarakatnya sudah tidak bertanggung jawab untuk menjaganya, ya ini karena budaya asing saja, nasionalismenya yang bermasalah. Oke, jawabannya yang B ya, yaitu mengaruhi pola kehidupan masyarakat tersebut disebabkan oleh perubahan demografi atau jumlah penduduk. Lanjut. Soal nomor 38. Hal-hal yang menyebabkan orang-orang mempertahankan kebudayaan daerahnya adalah kecuali, berarti yang tidak mempertahankan ya, karena ada kata kecuali. Yang A, kebudayaan daerahnya telah diterima masyarakat luas, baik itu di dalam negeri maupun luar negeri. Ini jelas alasan dipertahankan. Yang B, kebudayaan tersebut telah diperoleh sejak masih kecil dan sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ini jelas dipertahankan. Yang C, menyangkut ideologi dan falsafah hidup. Ini jelas penyebab dipertahankan juga. Yang D, menyangkut nilai keagamaan. Ini juga jelas penyebab dipertahankan. Yang E, ada kesulitan yang tidak dapat diselesaikan dengan kebudayaan tersebut. Nah, ini yang tidak ya, yang kecuali. Yang kecuali alasan mempertahankan sebuah budaya. Yang E ini tidak semuanya buruk ya. Ini bisa juga baik. Ada sisi baiknya. Misal zaman dulu orang-orang itu mengirim surat menggunakan pos. Saya ceritakan lagi ya. Ini budaya yang lama, semuanya pakai perangko, semua pakai kantor pos. Ini lama, budaya lama. Datanglah budaya baru. Kenapa datang budaya baru? Karena budaya kantor pos ini tidak bisa menyelesaikan masalah-masalahnya. Apa sih? Orang ingin cepat. Orang ingin cepat. Kirim hari ini ya, orang yang dikirimi membaca isinya hari ini, sehingga pos ini tidak bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang ingin cepat. Maka muncullah budaya baru menggunakan yang namanya teknologi, yaitu WA. Misal, ini budaya baru. Nah, seperti inilah yang dimaksud oleh E itu. Budaya lama itu bisa hilang ketika budaya lama tidak bisa menyelesaikan masalah masyarakat. Contohnya tadi, orang ingin cepat mengirimkan pesan dan cepat mendapatkan balasan. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi. Soal nomor 39. Masyarakat madani mempunyai kebebasan untuk menyuarakan suaranya, namun harus tetap bertanggung jawab. Yang dimaksud kebebasan yang bertanggung jawab adalah, jadi masyarakat madani itu dia bebas bicara atau berpendapat, tetapi harus apa? Harus tanggung jawab. Nah, apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Yang A, yaitu kebebasan yang dimiliki seorang harus tetap memperhatikan penghargaan terhadap orang lain serta sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan, adat maupun hukum. B, seseorang bebas mengeluarkan pendapatnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Yang C, setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Yang D, seseorang bebas mengikuti pendapat orang lain yang ia senangi. Yang E, seseorang bebas mengeluarkan pendapatnya tanpa harus memikirkan resikonya. Nah, ini yang dimaksud tanggung jawab adalah bebas berbicara tetapi tetap sesuai dengan kaidahnya, yaitu sesuai dengan normanya gimana, batasan agar tidak menyinggung hak asasi manusia gimana, lalu tentang menggunakan kata-kata yang baik bagaimana. Inilah yang dimaksud dengan tanggung jawab. Berarti jawaban yang paling pas adalah yang A, yaitu kebebasan yang dimiliki seorang
itu tetap memperhatikan penghargaan terhadap orang lain, ini berkaitan dengan HAM, sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan, ini berkaitan dengan norma, ataupun berkaitan dengan hukum, ini berkaitan dengan tata negara. Nah, ini lengkap sekali. Coba yang B, seseorang bebas mengeluarkan pendapatnya tanpa adanya paksaan, di mana tanggung jawabnya. Ini bagus tapi tidak berhubungan dengan tanggung jawab. Apa hubungannya dengan paksaan, kan gitu. Yang C, setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan. Perbuatan ini perbuatan apa? Kita kan spesifik ya membahas tentang bebas berbicara. Ini perbuatan ini terlalu luas. Ini juga kurang pas. Yang D, seseorang bebas mengikuti pendapat orang lain. Nah, ini malah pendapat orang lain. Dia tidak bicara ikut pendapat orang lain. Ini juga kurang pas. Yang E, seseorang bebas mengeluarkan pendapatnya tanpa harus memikirkan resiko. Ini apalagi tanpa memikirkan resiko, ini berarti sangat parah ya. Soal nomor 40, salah satu contoh penyampaian pendapat di muka umum dengan tulisan disebut A. Rapat umum, B. Unjuk rasa, C. Mimbar bebas, D. Pawai, E. Demonstrasi. Yang benar adalah ini ya, penyampaian pendapat dengan tulisan di muka umum adalah yang C. Mimbar bebas. Kalau rapat umum ya rapat terbuka ya, rapat besar gitulah. Rapat besar, terbuka pokoknya, besar gitu. Unjuk rasa ya seperti demo ya, ada orasinya. Pawai ini menggunakan mobil atau motor kendaraan lah, pakai kendaraan biasanya. Kendaraannya apa terserah, bisa motor, mobil, kereta, atau apa gitu kan. Demonstrasi sama, ada orasinya biasanya. Dan juga prakteknya teatrikal ya namanya. Teatrikal. Oke, seperti ini jawabannya. Oke, soal yang terakhir selesai. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan ya dalam penyampaian. Ada tutur kata yang mungkin tidak berkenan di hati. Saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.